Sore Pak Teddy sama Pak Ido, kita masuk di dalam kelas coaching kita di hari ini. Sesuai petunjuk kita akan membahas 3 kasus dan kita akan mulai pada kasus pertama. Kasus pertama ini yang menjadi coachnya adalah Pak Teddy, yang menjadi coachnya adalah Pak Rido, dan menjadi pengamat adalah saya sendiri. Ya, kasus pertama saya akan membacakan kasusnya. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Ya, selanjutnya kasus 1 saya serahkan kepada Pak Teddy. Ya, terima kasih Ibu Lisa. Sekarang saya akan bersama Pak Ido membangun percakapan pada kesempatan kali ini untuk kasus 1. Ya, selamat siang Ido. Selamat siang Pak. Ya, bagaimana kabar kamu hari ini Ido? Baik Pak, saya sehat Pak. Oke, baik Ido. Ido, apakah kamu saat ini sebentar lagi, apakah kamu pada waktu jam istirahat ada waktu bersama Bapak? Iya Pak, ada Pak. Tapi ada apa ya Pak? Ya, nanti sebentar Ido bisa ke ruangan Bapak. Ada sesuatu hal yang perlu Bapak sampaikan kepada kamu. Bisa Pak, nanti saya akan ke ruangan Bapak. Ya, silakan masuk Ido. Silakan masuk Ido. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ido. Boleh tahu kenapa saya dipanggil ya Pak? Ya, begini Ido. Ada hal yang Bapak ingin Bapak sampaikan dan ingin Bapak diskusikan dengan kamu. Apakah kamu bersedia, Ido? Iya Pak, saya bersedia Pak. Ya, terima kasih, Ido. Kali ini terkait dengan lomba pidato bahasa Inggris yang dilaksanakan, yang perekrutnya lewat sekolah dan dilaksanakan secara melalui tingkat kabupaten yang dilakukan. Adakah yang mengganggu kamu, Ido, sehingga kamu itu ragu untuk mengikuti kegiatan ini? Sebenarnya saya juga ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak, tapi saya bingung mau ceritanya gimana Pak. Oh, begitu ya. Baik, sekarang coba kamu ceritakan kepada Bapak. Siapa tahu melalui percakapan dan diskusi kamu bersama Bapak saat ini, Bapak bisa membantu kamu. Tapi sebelumnya, Bapak ingin bertanya dulu, apa tujuan kita yang diharapkan dari pertemuan Ido bersama Bapak kali ini? Iya Pak, saya berharap jika diskusi dengan Bapak nanti, saya merasa lebih yakin untuk mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris di tingkat kabupaten Pak. Sebenarnya saya ingin sekali mengikuti lomba tersebut, tapi saya merasa takut Pak. Oh begitu. Sekarang coba kamu ceritakan kepada Bapak, kenapa sampai kamu jadi takut begitu, Ido? Begini Pak, soalnya kalau saya berbicara di depan kelas dengan teman sendiri saja, kadang saya keringatan Pak, apalagi pidato tingkat kabupaten yang dilihat banyak orang. Ditambah lagi saya tidak mau membuat malu sekolah Pak.
Oh, sekarang alasan kamu tidak mengikuti lomba itu karena kamu takut. Artinya kamu takut gagal berbicara di depan banyak orang ya, Ido? Iya Pak, benar sekali. Baik. Nah, sekarang apakah ada cara agar kamu menghilangkan rasa takutmu itu, Ido? Ataukah pernah kamu mencoba bagaimana caranya agar kamu lebih berani ketika kamu berbicara di depan banyak orang, Ido? Gimana ya Pak? Biasanya saya itu lebih berani tampil ketika saya sudah berlatih sebelumnya Pak, dan menguasai apa yang mau saya sampaikan Pak. Kalau tidak, saya seperti grogi ataupun gugup begitu Pak. Oh, begitu ya. Berarti kamu akan lebih berani jika kamu sudah menguasai materi ya. Nah, jadi sekarang apa yang kamu akan lakukan agar kamu dapat menguasai materi lomba bahasa Inggris itu nanti? Ya tentunya saya harus memahami isi dan latihan berulang-ulang materi yang saya siapkan Pak. Oh ya, bagus sekali. Ah, sekarang dengan memahami materi dan isi pidato, dan kemudian latihan yang kamu lakukan itu secara berulang-ulang, ditambah dengan kemampuan yang kamu miliki lagi, Bapak yakin kamu akan pasti berhasil, Lido. Jadi ingat tujuan kita mengikuti lomba ini tidak hanya kita mengejar menjadi juara, akan tetapi dengan mengikuti lomba seperti ini, tentunya kamu dapat belajar. Di sana kamu kan akan bertemu dengan banyak sekali peserta dari berbagai sekolah. Di situ kemampuanmu akan dapat terus meningkat. Jadi tidak benar, Ido, kalau sekolah itu akan malu jika kamu gagal atau belum berhasil, Ido. Iya ya Pak, betul juga ya. Iya, Ido. Sekarang coba apa rencana ke depan yang akan Ido lakukan? Pertama, saya akan menyusun jadwal latihan pidato saya, Pak. Saya akan membuat jadwal saya, Pak, secara rutin, baik di rumah atau di sekolah, Pak, biar saya lebih percaya diri nantinya, Pak. Bagus sekali. Jadi dengan jadwal yang rutin, Bapak yakin hasilnya pasti optimal. Jika dibandingkan dengan jadwal ketika kamu mau mengikuti perlombaan, baru kamu latih. Jadi, kalau kamu siap diri dari jauh-jauh hari, Bapak yakin pasti kamu akan berhasil. Dan sekarang, apakah ada rencana lain selain rencana itu tadi, Ido? Saya akan mencari banyak referensi Pak, apalagi sekarang zamannya perkembangan teknologi, biar saya semakin banyak pengetahuan bagaimana membaca pidato Pak yang baik dan tampil percaya diri nantinya Pak di depan banyak orang. Apalagi Pak, saya ingin melihat orang-orang yang sudah berhasil dalam berpidato Pak, biar memberikan semangat dan dorongan bagi saya untuk lebih baik lagi ke depan Pak. Ya, luar biasa sekali. Tadi kamu sudah punya rencana seperti itu. Sekarang baik sekali kamu sudah mempunyai solusi atas masalah yang kamu hadapi. Kira-kira apa komitmen kamu, Idox, atas rencana aksi yang akan kamu jalankan? Dan kapan kamu akan menjalankan rencanamu itu, Idox? Nanti sepulang sekolah nanti Pak, saya akan meminta bantu Bapak saya menyusun jadwal latihan ya Pak ya. Mulai besok saya mulai berkomitmen berlatih secara rutin Pak, sesuai jadwal yang akan dibuat nanti Pak. Ya, bagus sekali. Pak Guru juga dengan senang hati. Nanti jika kamu ingin membutuhkan bantuan Bapak, bisa mencari Bapak di kantor. Jadi di saat istirahat atau sepulang sekolah. Lalu nanti siapa yang kamu ajak untuk mengingatkan aksimu itu nanti, Dox?
Hmm, nanti saya meminta bantu Elsa, teman sebangku saya, Pak, untuk selalu mengingatkan saya di sekolah, Pak. Sementara kalau di rumah, saya meminta bantu eh, bapak atau ibu saya, Pak. Baik, baik sekali. Dan luar biasa Idok, apa yang tadi sudah kamu rencanakan. Semoga dengan perbincangan hari ini masalahmu itu bisa selesai ya. Terima kasih Idok, kamu sudah bersedia menyediakan waktu bersama Bapak dan berdiskusi membangun percakapan sama Bapak di saat ini. Saya juga berterima kasih, Pak, karena ketika saya berdiskusi dengan Bapak, saya semakin lebih yakin, Pak, untuk mempersiapkan diri dalam lomba pidato dengan sebaik-baiknya, Pak. Ya, bagus sekali. Baik itu Ido. Jadi sebentar lagi sudah mau selesai jam istirahat. Bapak minta setelah percakapan diskusi kami ini, Ido bisa boleh kembali ke kelas ya. Iya, Pak. Saya kembali dulu ya ke kelas saya, Pak. Ya, sama-sama Ido. Selamat siang, sampai jumpa lagi ya. Hati-hati. Oke, Pak. Terima kasih Pak Ido dan Pak Teddy untuk coaching yang luar biasa di hari ini. Setelah saya melihat proses coaching tadi, coachnya sudah menyampaikan tujuan coaching dengan baik dan jelas. Kemudian untuk identifikasi sudah dilaksanakan dengan baik di sini. Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi coaching tersebut, sehingga potensi coaching juga bisa maksimal. Ya, di sini juga untuk rencana aksinya sudah bagus. Saya perhatikan coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang paling menarik itu untuk langkah terapinya sudah bagus, sudah sesuai dengan model Tirtanya. Sudah bisa memberikan pertanyaan dalam menyelesaikan permasalahan siswa atau coaching. Ya, mungkin demikian untuk pengamatan saya pada kasus 1. Terima kasih. Kita langsung saja untuk kasus yang kedua, yaitu yang akan berperan sebagai coach yaitu Ibu Lisa, dan yang berperan sebagai coachee yaitu Pak Teddy, dan saya sendiri sebagai pengamatnya. Sebelumnya selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Teddy dan juga Ibu Lisa untuk berperan sebagai coach dan juga coachee. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ido. Ada sebuah cerita pada suatu hari siswa kelas 91 pada jam kedua diisi oleh pembelajaran matematika. Pada saat pembelajaran matematika selesai, tampak seorang siswa bernama Teddy keluar kelas dengan wajah bersedih dan tidak bersemangat. Ibu Lisa sebagai wali kelas Teddy sering memperhatikan sikap dari Teddy yang tampak murung dan bersedih setiap selesai jam matematika. Nah, tentu saja sebagai wali kelas, Ibu Lisa berniat memanggil Pak Teddy untuk menanyakan secara langsung apa yang terjadi pada Teddy. Setelah pembelajaran selesai, Ibu Lisa memanggil Teddy untuk mengajaknya berdiskusi. Halo Teddy, apa kabar? Kabar baik Bu. Sebelumnya, Ibu ingin mengajak kamu berdiskusi. Kamu tidak keberatan jika kita berbicara agak lama hari ini? Tidak apa-apa Bu.
saya juga ingin bercerita sama Ibu. Ya, tapi sebelumnya Ibu ingin tahu dulu, apa hasil yang kamu harapkan dalam diskusi kita hari ini? Ya, sebenarnya saya sudah lama ingin menyampaikan masalah ini pada Ibu, tapi saya malu, Bu. Kenapa mesti malu, Teddy? Kamu kan anak walinya Ibu. Sudah kewajiban Ibu untuk mendengarkan semua masalah kamu. Jadi, kamu jangan malu kalau ingin bercerita. Iya, Bu, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin tahu dulu, apa yang kamu inginkan dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin masalah yang saya hadapi dapat saya selesaikan dengan cepat dan baik, Bu. Memangnya kamu ada masalah? Mengapa kamu ingin masalah itu cepat teratasi? Iya, Bu. Karena saya tidak mau masalah ini berlarut-larut. Oh, begitu. Kira-kira ada hal apa lagi yang kamu inginkan dalam diskusi kita hari ini? Tidak, Bu. Saya rasa hanya itu saja. Saya hanya ingin permasalahan dengan Ibu Alin dapat terselesaikan dengan baik. Memangnya kamu ada masalah dengan Ibu Alin, guru matematika kamu? Iya, Bu. Pantas, Ibu perhatikan setiap selesai jam matematika, wajahmu terlihat sangat sedih dan muram. Memangnya Teddy sedang masalah apa dengan Ibu Alin? Justru itu, Bu. Saya ingin berbicara pada Ibu. Oke, sekarang coba kamu ceritakan sebenarnya ada masalah apa antara kamu dengan Ibu Alin, ibu matematika kamu? Begini, Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Ibu Alin. Mengapa kamu berpikir demikian, Teddy? Iya, Bu. Bu Alin memang baik. Tapi akhir-akhir ini Bu Alin bertindak tidak adil pada saya. Jadi saya merasa tidak nyaman berada di kelas, Bu. Padahal Ibu Alin orangnya kan baik. Memangnya apa yang sudah dilakukan Ibu Alin sehingga kamu merasa tidak adil? Ketika saya belajar matematika, Bu Alin selalu bilang pada anak-anak yang tidak ikut les privat adalah anak yang sok pintar. Padahal tidak bisa matematika, makanya tidak ikut les privatnya. Saya merasa sindiran itu ditunjukkan pada saya, Bu. Karena saya yang tidak mengikuti les privatnya. Saya merasa tidak nyaman di kelas dengan kata-katanya Ibu Alin itu, Bu. Apa benar Ibu Alin mengatakan hal itu, Teddy? Iya, Bu. Bahkan bukan hanya menyindir saya, Bu. Tidak ikut les, tapi suka diberi nilai kecil. Padahal saya sudah belajar dengan maksimal, sedangkan teman-teman saya yang ikut les, semuanya nilainya lebih baik dari saya. Oke, baik. Ibu ingin bertanya dulu, apakah kamu pernah menjelaskan kepada Ibu Alin mengapa kamu tidak ikut les matematika? Belum, Bu. Kenapa? Ibu jadi penasaran sama kamu, Teddy. Sebenarnya apa alasan kamu sehingga tidak mengikuti les privatnya Ibu Alin? Begini, Bu. Sebenarnya bukannya tidak mau mengikuti les, tetapi ada hal yang harus saya lakukan sepulang sekolah, sehingga saya tidak bisa mengikuti les matematika. Saya tidak mengatakan alasan saya mengikuti les privat ke Ibu Alin karena malu, Bu. Malu? Mengapa mesti malu, Teddy? Saya malu, Bu. Karena kalau Bu Alin dan teman-teman saya tahu, saya tidak mengikuti les karena saya menjual ikan di pasar, Bu. Membantu orang tua saya karena ibu saya sakit. Begitu, sebenarnya tidak perlu malu. Apa yang kamu lakukan juga merupakan hal yang baik. Setidaknya seharusnya kamu bisa menjelaskan hal itu kepada Ibu Alin. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi, apa benar lebih mendalam tentang perasaan kamu bisa? Iya, Bu. Apa kamu benar-benar ingin mengikuti les privat matematika ini?
Iya Bu, saya mau Bu. Itu kan saya suka sama matematika. Ya, kalau begitu tentang masalah ini Ibu sangat paham. Ibu bisa simpulkan bahwa sebenarnya masalah antara kamu dengan Ibu Alin itu cuma masalah miskomunikasi saja yang bisa kamu selesaikan bersama-sama dengan Ibu Alin. Setelah itu Ibu juga ingin bertanya, apa kira-kira rencana Teddy untuk mengatasi masalah dengan Ibu Alin? Jadi Bu, saya merencanakan menemui Ibu Alin dan menceritakan alasan mengapa saya tidak mengikuti pelajaran les matematikanya Bu. Bagus sekali tuh Teddy, Ibu senang mendengarnya. Iya Bu, saya berharap Ibu Alin dapat memahami masalah yang saya alami Bu, dan Ibu Alin berbesar hati memberikan les privat pribadi di waktu luang kepada saya Bu, dan les tambahan juga Bu. Ya, baik sekali Teddy, Ibu bangga dengan rencanamu. Terima kasih Bu. Ya, Ibu rasa apa yang sudah ingin kamu lakukan sudah baik ya. Kira-kira kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu? Jadi saya berencana mau kirim Ibu Alin. Jadi saya mau berdiskusi tentang masalah ini Bu, dan saya harap Ibu bisa membantu saya memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan Ibu Alin Bu. Oke, Ibu pasti akan membantu kamu untuk memfasilitasi masalah ini. Sebentar, Ibu akan menelpon Ibu Alin untuk menyampaikan masalah ini ya, Teddy. Terima kasih Bu. Ya, Teddy, sama-sama. Mudah-mudahan masalah bersama dengan Ibu Alin cepat selesai. Terima kasih, Teddy, untuk waktunya berdiskusi di hari ini dengan Ibu. Terima kasih Bu, sudah Ya. membantu saya. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pengamat. Oke, baik sekali. Demikian kasus yang diperankan oleh Pak Teddy dan juga Ibu Alin. Dan kemudian menjadi pengamatan saya yaitu dalam praktik coach sudah dilakukan, sudah menyampaikan tujuan dengan pertanyaan dari coaching, tujuan yang akan kita capai dalam diskusi ini. Terus di dalam itu nampak bahwa coach menyampaikan saya hanya ingin masalah yang saya hadapi dapat diselesaikan. Itu menunjukkan sekali tujuannya, dan juga di mana tujuan sudah baik, coach sudah membuka percakapan dengan coach secara baik, yang mana mengajak coach dan menyampaikan tujuan dari komunikasi yang akan dibicarakan. Kemudian ditambahkan bahwa sekarang apa tujuan yang akan kita mendiskusikan. Terus saya juga membutuhkan solusi atau permasalahan yang saya hadapi, yaitu yang dikatakan oleh Teddy. Kemudian menjelaskan permasalahannya dengan cepat selesai. Terus kemudian untuk identifikasinya, yaitu coach memiliki identifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coach. Di situ nampak bahwa mengapa bukannya pembelajaran matematika merupakan mata pelajaran kesukaanmu. Di situ tampak identifikasi permasalahannya. Kemudian rencana aksi, coach telah melakukan rencana aksi dengan memberikan pertanyaan pemantik dan mampu umpan-umpan balik. Contohnya rencana aksi, rencanamu apa? Terus dijawab oleh Teddy, saya akan meminta maaf kepada Ibu Alin, mendatangi rumah Ibu Alin. Kemudian tanggung jawab di sini sangat luar biasa karena coachnya ditanya satu dijawab banyak ya, jadi ada rasa tanggung jawab, kemudian mau berkorban, pergi ke rumah Ibu Alin dan memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Mungkin demikian pengamatan dari saya. Bapak Ibu, Pak Ido dan Ibu Lisa, kita akan masuk pada kasus yang ketiga.
Jadi kasus yang ketiga ini yang akan berperan adalah Pak Ido sebagai coach, kemudian Ibu Lisa sebagai coach, dan saya sendiri sebagai pengamat. Jadi sebelum kita masuk pada percakapannya, di sini kasus yang akan dibeda oleh kelompok kasus ketiga ini, ada rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu coach dan coach untuk menjawab apa yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Teddy. Kita langsung saja. Di suatu ruangan tampak Ibu Lisa tertunduk lesu dan tampak tak bersemangat. Kemudian datanglah Pak Ido menghampiri Ibu Lisa. Selamat siang Bu Lisa, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Ido, baik Pak Ido. Bu Lisa, mohon maaf nih sebelumnya ya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Lisa kok kelihatan murung dan tidak semangat, tidak seperti biasanya. Mungkin Bu Lisa bisa berbagi cerita dengan saya. Sebenarnya Ibu kenapa ya? Ya Pak Ido, sebenarnya saya ingin bercerita, tetapi saya bingung mau ceritanya kepada siapa. Saya ingin sekali bercerita tentang masalah saya, mungkin saja ada solusinya. Kalau boleh tahu ya Bu, sebenarnya apa sih masalah yang Ibu alami sekarang? Begini Pak Ido, 3 hari yang lalu saya disupervisi oleh Pak Pengawas. Dan setelah Pak Pengawas pulang, saya langsung dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus ketika Ibu dipanggil, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan apa ke Ibu Lisa? Nah itu Pak Ido, kata Bapak Kepala Sekolah, dari hasil supervisi saya, nampaknya Bapak Pengawas tidak berkenan kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh begitu ya. Terus memangnya selama ini Bu Lisa mengajar menggunakan media apa saja ya? Begini Pak Ido, kalau saya itu biasanya mengajarnya menggunakan media Bapak, media yang menarik. Oh begitu. Kalau boleh tahu nih, contohnya seperti apa saja ya Bu ya? Biasanya saya menggunakan PowerPoint Pak. Dan kebetulan sekali saya suka membuat PowerPoint itu karena bisa merangkum materi. Kemudian saya bisa visualkan dalam bentuk PowerPoint seperti animasi Pak, gambar-gambar gitu. Dan menurut saya anak-anak itu lebih senang dan lebih antusias ketika saya mengajar menggunakan PowerPoint tersebut. Pak Ido. Oh iya ya. Nah sekarang selain PowerPoint, Ibu Lisa biasanya menggunakan media apa lagi ya Bu? Biasanya saya menggunakan video pembelajaran Pak Ido. Jadi sebelum pembelajaran dimulai saya desain dulu videonya. Kemudian saya buat beberapa video agar materi bisa diserap oleh anak-anak dengan mudah dan baik-baik. Nah, menurut Bu Lisa, apakah itu efektif ketika menggunakan video? Iya Pak, sangat efektif sekali Pak Ido kalau menurut saya. Apa buktinya Bu? Ketika saya menggunakan video pembelajaran, murid saya sangat antusias dan mereka cepat mengerti karena visualnya itu jelas, konkret, dan sangat menarik. Oh, bagus. Nah, sekarang selain PowerPoint dan video,
apakah ada lagi media yang digunakan, Bu Lisa? Ada Pak, saya juga memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah untuk media pembelajaran saya. Nah, itu sudah bagus sekali, Bu Lisa. Bisa berinteraksi langsung ya dengan lingkungan. Murid juga tidak bosan ya di dalam kelas terus ya, Bu ya. Ya Pak Ido, ketika murid diajak berinteraksi dengan alam tersebut bisa menjadi pengalaman nyata untuk murid-murid saya. Misalnya dalam pembelajaran IPA kan Pak Ido, tentang tumbuhan vegetatif alami, dan buatan murid-murid saya sendiri sangat cepat untuk bisa memahami pembelajaran itu karena murid saya yang buat sendiri Pak Ido. Nah, bagus. Hanya saja menurut Pak pengawas ya, Bu Lisa dianggap kurang baik karena tidak menggunakan buku. Begitu ya, Bu? Ya, benar sekali Pak Ido. Itu sudah yang membuat saya sedih dan kurang bergairah Pak Ido. Nah, mohon maaf nih Bu, saya mau bertanya lagi ya Bu. Sebelum Bu Lisa membuat PowerPoint, kemudian membuat video, video animasi maupun media lainnya, kira-kira apa yang dilakukan Bu Lisa ya? Sebenarnya saya pernah menggunakan media seperti biasa buku teks Bapak Ido. Kemudian saya cari di internet yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan nanti. Nah, bagus sekali itu Bu Lisa. Setelah Bu Lisa membaca buku, kemudian mencari sumber lain. Nah, yang dilakukan Bu Lisa, apalagi ya selain itu, Bu? Biasanya saya merangkum materi Pak Ido, lalu kemudian saya ketik dan saya print out. Hanya saya bisa menyimpan di laptop saja Pak Ido. Nah, kira-kira seberapa banyak sih Bu Lisa merangkum materi itu? Banyak Pak Teddy, Pak Ido. Hampir setiap materi saya rangkum. Nah, berarti sebenarnya Bu Lisa juga sudah menggunakan buku kan? Ya Pak. Cuma mungkin menurut pengawas kalau untuk supervisi, buku fisiknya harus ada Pak, setidaknya di atas meja. Nah, menurut Bu Lisa, bagaimana supaya buku fisik itu terlihat di meja Bu Lisa? Nah, itu sudah Pak, akhir-akhir ini saya baru terpikir kalau saya kan punya banyak sekali rangkuman materi itu Pak. Mungkin bisa saya kumpulkan menjadi satu dan dijadikan sebagai bahan ajar atau sebagai modul Pak. Mungkin begitu ya Pak Ido? Betul sekali Bu Lisa. Dan itu luar biasa. Nah, sekarang coba kira-kira bagaimana Bu Lisa akan melakukan supaya menjadi modul ataupun bahan ajar. Nah, betul sekali Pak Ido. Mungkin saya akan mencoba mengumpulkan rangkuman-rangkuman yang ada di laptop saya. Karena filenya memang berantakan Pak. Jadi saya menyimpannya kadang di tempat yang berbeda. Iya, jadi harus dikumpulkan dulu ya. Nah, setelah nanti kumpul terus rencananya diapakan? Itu setelah semuanya terkumpul, Bu. Rencana saya Pak Ido mungkin saya kumpulkan berdasarkan tema atau muatan pembelajaran. Kemudian saya akan tambahkan kuncinya untuk memudahkan saya mencari ketika proses pembelajaran nanti Pak Ido. Luar biasa Bu Lisa. Nah, sekarang kira-kira ada atau tidak ya teman Bu Lisa yang bisa membantu Bu Lisa untuk membuat bahan ajar ataupun modul itu supaya lebih menarik. Begitu akan biar kelihatan seperti buku sungguhan Bu, ataupun kira-kira teman Ibu yang bisa membantu. Nah, kalau itu ada Pak Ido. Kebetulan teman saya namanya Pak Teddy, sangat pakar di bidang IT. Beliau pintar sekali membuat cover atau desain grafis. Kemudian saya mungkin akan meminta bantuan Pak Teddy untuk menjadi editornya, Pak. Supaya lebih menarik dengan kata-katanya dan akan terlihat menarik, Pak. Nah, luar biasa Bu Lisa. Nah, kemudian kalau buku atau bahan ajar itu sudah jadi, kira-kira Bu Lisa punya rencana apa nantinya ke depan? Begini Pak Ido, saya berencana begini, modul tersebut akan saya satukan, kemudian saya akan bawakan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Pengawas. Saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya dengan membuat modul atau bahan ajar tersebut. Saya juga punya rencana jika ada apresiasi guru atau kegiatan kategori pembuatan
bahan ajar, saya mau ikut Pak. Ini juga hitung-hitung jadi pengalaman baru buat saya. Mantap sekali Bu Lisa, saya doakan ya semoga rencana ini terwujud dan akhirnya kegelisahan Bu Lisa dengan masalah yang dialami akan hilang. Begitu ya Bu ya? Amin Pak Ido. Terima kasih ya Pak Ido atas doanya. Nah sekarang saya sudah lega Pak Ido. Untuk waktu hari ini senang bisa berbagi dengan Bapak. Terima kasih ya Pak Ido sudah luangkan waktu menjadi teman diskusi saya hari ini. Sama-sama Bu Lisa, saya juga sudah senang bisa melihat Ibu kembali ceria lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ido. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berperan sebagai coach dan coach. Baik Bapak Ibu, ini hasil pertama. Tujuan dalam menyampaikan coaching ini. Jadi terlihat bahwa dalam praktek coaching yang telah dilakukan, yang telah dibangun, sudah terlihat bahwa sudah menyampaikan tujuan dengan pertanyaan dari seorang coaching, tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan coaching yang berlangsung. Jadi bercerita tentang masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian coach juga bertanya pada awal itu bahwa kalau boleh tahu ya Pak, sebenarnya apa sih masalah Bapak yang Bapak alami sekarang. Kemudian coach juga di situ menjawab bahwa saya membutuhkan solusi dari permasalahan saya Pak. Kemarin saya disupervisi oleh pengawas sekolah dan setelah pengawas pulang saya langsung dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Di mana tujuannya sudah baik, coach sudah membuka percakapan dengan coach sangat baik yang dibangun, yang mana mengajak coach untuk menyampaikan tujuan dari komunikasi yang akan dibangun. Di situ terlihat bahwa coach membutuhkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang berikut untuk identifikasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi daripada coach sendiri. Jadi di sini coach melakukan identifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang umpan balik daripada coach sendiri. Yang mengarah pada identifikasi daripada potensi yang ada pada coach. Nah sekarang dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga bahwa diketahui bahwa coach ini membuat bahan ajar berupa PowerPoint yang dibuat Ibu biasanya juga menggunakan media yang ditanyakan Ibu Lisa juga menggunakan video pembelajaran. Nah, menurut Ibu Lisa apakah itu sudah efektif ketika menggunakan video? Kemudian ada pertanyaan juga mengajak murid berinteraksi dengan lingkungan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Lisa tadi untuk anak-anak untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis berada di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikut rencana aksi dengan memberikan pertanyaan untuk umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini coach telah melakukan rencana aksi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik umpan balik, mencari referensi. Di sini ketika pertanyaan diberikan dari coach sudah memberikan referensi kepada coach untuk mencari sumber-sumber lain. Misalnya membaca buku, ya, membuat media pembelajaran berupa PowerPoint, video pembelajaran yang membuat video itu menarik dan lebih tematik ya. Kemudian yang berikut keempat itu tanggung jawab. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi sangat luar biasa. Jadi coach-nya sudah memberikan pertanyaan dan dijawab oleh coach. Dan ada rasa tanggung jawab yang terlihat daripada coach. Ya, ditunjukkan dengan percakapan. Saya sudah ingin menunjukkan bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya. Dan dengan membuat modul atau bahan ajar yang lebih menarik lagi. Jadi ingin pengalaman baru, jadi coach ini ingin membuat pengalaman baru juga dalam pembelajaran yang menarik dan interaktif. Akhir jadi tanggung jawab ini juga coach merasa ingin bertemu dengan Bapak Kepsek dan pengawas. Jadi ingin
melenturkan suasana ingin menyelesaikan permasalahan yang ada yang dihadapi selama proses pembelajaran yang berlangsung. Ya, demikian hasil lembar observasi yang bisa saya sampaikan untuk pengamatan kita dari diskusi kita di kesempatan saat ini. Terima kasih.